أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا. Karena mengucap salam sudah pindah, maka salam diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata min ummati la tusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Yang kami hormati serta kami muliakan keluarga besar almarhumah Haja Musrika binti Haji Muslim. Yang kami hormati keluarga besar daripada kakanda kami Bapak Haji Sutio MR, para alim pemuka masyarakat, sempat hadir Bapak Camat Kecamatan Sako beserta Bapak Sekcam. Di sini ada adinda kami Bapak Camat Sako, Bapak Haji Rahman Paneh beserta Sekcam yang duduknya bersilangan. Yang kami hormati pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Akbar, pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Besar Al-Ikhlas, pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Al-Kausar. Mungkin juga sempat hadir pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Azhar, pengurus jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Istiqlal, dan juga pengurus jajaran pengurus Masjid Musola yang tidak bisa kami sebutkan, ketua RW, ketua RT yang sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang besar dan kami himbau gelar yang hadir. Tak dapat kami sebutkan nama satu persatu, insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kemuliaan Bapak yang sedang menyorot Ustaz, ucapkan alhamdulillah. Bapak yang di dalam yang lagi nyender, alhamdulillah. Yang lagi mencet-mencet HP, alhamdulillah. Malam ini kita berhadir, kumpul berkumpul dalam rangka bertakziah malam yang ketiga
atas meninggalnya Haja Musrikah binti Haji Muslim yang meninggal dunia dalam kurun usia lebih kurang 72 tahun, meninggalkan seorang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan beserta cucu-cucu beliau. Malam ini kita sudah beramal bersama dan nanti kita panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa dalam rahmat, ridha, maghfirah Allah di alam kuburnya. Diterima seluruh amaliah kebaikannya, dilapangkan dan diterangi alam kuburnya, keluarga besarnya, suami beserta anak dan anak menantu beserta cucu beliau. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal yang terbaik dan senantiasa mendoakan ibunda beliau yang sekarang ada di alam kuburnya. Dan kita semua mudah-mudahan dapat menjadikan musibah kematian ini sebagai pelajaran dan nasihat yang terbaik buat hidup kita. Jadi kalaulah almarhum meninggal umur 72 tahun, berarti yang malam ini 71, berarti kurang setahun kalau nyinggung almarhum. Tapi ada yang ngomong 74, 76. Jadi yang 74, 76 lebih siap lagi. Kalau yang 72 sudah dimilih, apalagi yang 74, 76, apalagi lebih dari situ. Tapi mati itu bukan perkara siapa dulu, siapa yang belakangan. Mati itu bukan perkara dia tua ataupun muda, dia sehat ataupun sakit, dia ketua masjid apa jemaah masjid, dia pak camat apa sekcam apa juga sekretaris lurah, Pak RW Pak RT galau-galau mati, Ustaz juga cepat kamu giliran bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, para sahabatnya, pada seluruh pengikutnya, termasuk yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Iwak sepat, iwak kagus, iwak deli, iwak kempalu. Ceramah tausiah minggu hari makin cepat Bapak Ibu, makin bagus dosa bertele-tele. Karena masaan kita sudah jadi dari jam 5. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin kami sampaikan khususnya kepada keluarga besar dan juga kepada kakanda kami Bapak Haji Sutio. Kalau dibilang bahwasanya anak-anaknya kehilangan, maka tadi sudah disampaikan oleh anak tertua beliau. Beliau ini kalau lihat tipenya memang sering ngobrol Pak, sering ngoceh di depan podium. Tapi malam ini tidak sanggup karena mungkin masih ada perasaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang yang namanya nikmat itu kalau lada kaki baru terasa. Kalau bapak-bapak yang masih punya bini, dengarkan ya, yang sio-sio kan bini di rumah. Kayak terasa kamu. Kalau tidak percaya tanyalah dengan Pak Haji Sutio ini. Ibu juga yang di bawah rumah itu, yang di bawah belakang Ustadz ini, belakang tamu ini. Kalau punya laki jago-jago ya, karena kalau baru terasa punya laki, kalau tidak kaki, laki-laki. Makanya nikmat itu terkadang masih di tangan Pak, kadang kita sio-siokan. Tapi sudah mulai dioladak hati, maka disitulah kita merasa luar biasa nikmat Allah itu. Maka yang pertama kepada keluarga besar, supaya tenang, supaya Allah arahkan dengan yang terbaik. Maka yang pertama yakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah. Dakatik yang di muka bumi ini Pak terjadi dengan sendirinya. Ustaz tadi ceramah di depan pintu, disuruh di depan nasi ini Pak. Ini juga dengan izin Allah. Kalau kita yakini sesuatu itu dengan izin Allah Bapak Ibu, maka sesuatu itu kita akan terima dengan lapang dada. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidaklah menimpa musibahmu kecuali illa biidznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa dengan musibah itu dia menyandarkan, dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yakinlah kakanda kami beserta ananda beliau bahwa musibah ini 3 hari malam yang lalu menimpa keluarga ini, maka yakini itu adalah sebagai apa? Sebagai ketentuan yang terbaik yang Allah tentukan kepada istri dan juga ibu dari anak-anaknya ini. Tidak usah berandai-andai jikalau seumpama kalau baik, tidak baca Pak. Yang namanya mati itu meskipun kita nak lari Pak, dia tidak akan bisa apa kita menghindarinya.
Seperti apa Pak? Seperti kaget kita makan. Kita udah baca ngindarinya Pak. Kalau memang wayahnya kita makan, makan. Tapi kami yakin yang dekat di meja ini tidak duluan kaki kembeknya. Kami yakinnya nih. Walaupun kami jauh kalau dari meja, tapi insya Allah kaki yang duluan dipanggil siapa? Bukan Pak, ada Pak Camat di sini. Pak Camat dulu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Tapi lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah memberikan sesuatu itu pada saat, pada waktu dan pada tempat yang memang sudah Allah tentukan. Allah tahu bahwasanya keluarga besar ini 3 hari 3 malam yang lalu almarhumah dipanggil oleh Allah, dan pada saat itulah Allah tahu bahwasanya sesungguhnya keluarga besar ini akan sanggup untuk menghadapinya ketika kapan Pak? Ketika dia menyadari bahwa seluruh takdir Allah itu pasti baik. Kadang kita baik Pak, yang ngatakan ini buruk, ini baik. Tapi sesungguhnya tidak ada takdir kecuali kebaikan untuk kita sebagai hamba Allah ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah. Itu yang kedua. Sekarang yang keempat. Hah? Baca laku. 3. Alhamdulillah 3. Jadi berbahagialah keluarga besar ini, bahwasanya ketika Allah memilih keluarga besar ini untuk diberikan cobaan berupa bala dan musibah, bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu menerima bala dan musibah dari Allah, maka yang pertama Pak, ketika dia sabar, ketika dia menyandarkan musibah ini dengan Allah, yang pertama Allah akan apa Pak? Akan mengampuni dosa-dosanya. Karena apa Pak? Karena dosa itu diampuni oleh karena 3 hal Pak. Yang pertama, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika kita kepengen dapat yang namanya ampunan Allah, maka taubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Yang kedua, yang akan menghapuskan dari kesalahan kita Pak, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Bahwa sesungguhnya kebaikan, amal baik yang kita buat akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Mungkin taubat kita kurang, mungkin amal ibadah kita kurang, kebaikan kita kurang, maka Allah akan berikan yang ketiga Pak. Allah berikan bala musibah, ujian yang berat. Maka pada saat itu, tidak usahkan kehilangan orang yang dicintai Bapak Ibu. Maka Rasul mengatakan, ketika kita berjalan, kemudian kita tertusuk oleh sebuah duri yang kecil Pak, maka tertusuknya kita rasa sakit karena duri itu, maka asbab daripada Allah nak ngampuni dosa-dosa kita. Maka berbahagialah. Kebahagiaan yang kedua yang diberikan keluarga besar ini, bahwa sesungguhnya pada saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat keluarga besar ini ketika mereka menyandarkan dan bersabar dengan musibah ini. Karena sesungguhnya pada saat kita bersabar Pak, maka kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur meskipun kita dalam sabar itu, karena kita menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang ketiga Pak, ketika diambil orang yang paling dia cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada malaikat maut yang mencabut daripada nyawa, apakah engkau sudah mencabut buah hatinya? Iya ya Allah. Apakah engkau sudah mencabut orang yang dicintainya? Sudah ya Allah. Apa yang dilakukannya ketika engkau ambil nyawa orang yang dicintai? Apa kata malaikat? Hamidaka wa yastarja'a. Maka pada saat itu ya Allah dia memujimu, dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Pak kepada malaikat? Wahai malaikat, bangunkan dia sebuah rumah di dalam surgaku, yang kemudian namakan rumah itu dengan nama Baitul Hamd. Bahwa sesungguhnya keluarga besar Pak pada saat ini sedang Allah bangunkan rumah di surganya Allah ketika dia menerima ujian ini dengan kesabaran dan menyandarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bagian pertama masih panjang ini, sabar ya. Yang keempat, bagian yang pertama ingin kami sampaikan bahwasannya yakini segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali ada batasnya Pak. Tidak ada di dunia ini yang terus-terusan, termasuk ceramah ini.
Yakini itu. Jadi kalau sudah dengar ceramah, sabar baik. Kamu berat mungkin dengar ceramah, apalagi ustadz yang tegak di depan masaan ini lebih berat lagi. Tapi kalau lah dengar ceramah nak sabar, maka yang paling sabar yang ceramah Pak. Iya. Bab ado baik yang di pojok itu baca ngudut, narik, ngembus, wah itu. Tidak baik dia. Tapi alhamdulillah. Iya, narik ngembus. Insya Allah yang narik ngembus itu insya Allah Pak panjang umur. Kalau tanda wong hidup itu panjang nariknya, panjang ngembusnya. Maka wong yang ngudut itu insya Allah itulah tanda dia masih hidup. Yo tanda wong masih hidup baca narik, baca ngembus. Ibu. Jadi kalau ibu punya suami yang sudah pensiun, yang umurnya banyak, kalau kau masuk kamarnya tinggal lihat bed, apa naik turunnya itu. Jadi begitu ada naik turun berarti masih. Begitu dia naik turun dan naik lagi, nah ya tolong periksa baik, balikan kalau dia tengkurap. Alhamdulillah. Itu bagian yang pertama. Terus apa? Bagian yang kedua yang ingin kami sampaikan sekarang ini, almarhumah ada di alam kuburnya. Dia ini sedang mendapat ujian dari Allah di alam kuburnya. Maka yang pertama yang ingin kami sampaikan terkhusus kepada Bapak Haji Sutio, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa baik bini yang meninggal dunia, siapa baik istri yang meninggal dunia. Ibu, siapa baik bini yang meninggal, berarti kamu ini. Ya kaget dulu, dengar dulu. Siapa baik istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bapak Haji Sutio ridhokan kandoyo. 49 tahun lebih beliau menemani kakanda kami ini, ridhokan dengan segala kebaikan, dan pasti dia juga banyak mungkin kesalahannya, tapi ridhokan itu. Dan kami yakin Pak, kalau kita sudah mulai ditinggalkan pasangan hidup kita, maka insya Allah Pak, tidak lagi Pak ingat yang namanya nyenyesnya ibu-ibu, cerewetnya, COD-nya, arisannya. Tidak lagi Pak kita ingat, mungkin pernah ngeselkan hati kita, tapi kami yakin kalau sudah meninggal dunia, maka yang akan diingatnya itu cuman kebaikannya. Maka ridhokan kakanda kami. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya kepada anak-anaknya. Ibundamu sekarang ini sedang ada di alam kubur. Dia dalam tekanan impitan, dia dalam tindihan tanah alam kubur itu. Maka pada saat ini yang ingin dia dapatkan, yang dia ingin mendapatkan dari anak-anaknya adalah doa dan istighfar. As-salatu alaihima, maknanya doakan wong tuamu, doakan ibumu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa Pak? Karena sekarang ini dia sedang menantikan itu, supaya dia bisa Allah selamatkan dari ujian dan fitnah alam kubur. Maka ananda beliau, anak menantu beserta cucunya, kebahagiaan wong tua ketika meninggal Pak, bukan dengan pangkat jabatan, bukan dengan harta yang anaknya bergelimang, bukan dengan ilmu yang pandai, yang banyak dengan gelar akademis yang diperolehnya di dunia, tapi dia berbahagia ketika dia mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yang tidak pernah meninggalkan sholat. Anak perempuannya taat kepada suaminya, menjadi wanita solehah, yang dengan ditinggalnya anak perempuan itu Pak, kata Rasulullah, siapa bayi wong tua yang meninggal dunia, dia meninggalkan 3 anak perempuan Pak. Ini 4, 3 bayi kata Rasulullah. Kemudian anaknya itu Pak dididiknya menjadi anak yang solehah. Maka insya Allah dengan 3 anak perempuan itu Allah masukkan wong tuanya ke dalam surga. Kita hanya oleh sahabat, mana kalau 2 ya Rasulullah, 2 anak perempuan pun begitu. Tapi tidak sampai bertanya mana siko. Tapi alhamdulillah bahagialah. Insya Allah almarhumah Haji Musrika binti Haji Muslim, karena dia mempunyai 4 orang anak perempuan, maka tolong anak-anak perempuannya, jadikan diri kalian menjadi istri yang solehah, menjadi anak yang solehah bagi kedua wong tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ingat-ingat almarhumah ini pasti ada kebaikannya.
Maka tugas anak-anaknya keluarga besar ini, maka tolong teruskan kebaikannya. Kalau Haja Musrika almarhumah ini selama hidupnya dia ada kebaikan, maka untuk memanjangkan umurnya supaya dia senantiasa amalnya terus mengalir di alam kuburnya, maka tugas keluarga besarnya meneruskan amal kebaikan itu. Tapi almarhumah juga manusia biasa. Kalau dia pernah punya salah, dia pernah mungkin belum sempat minta maaf, maka tugas keluarga besarnya memohonkan maaf dan memintakan ridho kesalahan ibundamu kepada siapapun yang dulu pernah dia berbuat salah tapi belum dia meminta maaf. Yang keempat yang ingin kami sampaikan khususnya kepada anak-anaknya, tolong yo, kalaulah kalian merasa kehilangan, maka Bapak Haji Sutio adalah orang yang merasa kehilangan daripada istrinya ini, karena beliau paling lama mengenal dan paling lama dia bersama Haja Musrika dibanding anak-anaknya. Maka kami nasihatkan kepada anak-anaknya, tolong yo, kalaulah satu surgamu sudah diambil oleh Allah ibundamu, maka tinggal satu surga lagi ayahmu. Jangan kau sio-siokan, tolong jago dia benar-benar. Kalaulah engkau jauh, tolong berkabar dan sering-seringlah menjenguknya. Karena apa? Karena kalau merasa kehilangan, kalian merasa kehilangan, tapi dipastikan ayahmu Haji Sutio orang yang paling merasa kehilangan, karena dia paling dekat dengan almarhumah semasa hidupnya. Orang yang selama ini mungkin tempat dia mencurahkan unek-uneknya, mungkin tempat orang di mana dia bisa memecahkan persoalan hidupnya, manusia itu sudah dekat lagi, sudah diambil oleh Allah. Maka tolong anak-anaknya, silaturahim kalian jalankan dengan benar-benar, jago benar-benar, akur-akur adik-beradik. Karena itulah dalam rangka membahagiakan ibundamu yang sekarang ada di alam kubur, khususnya Bapak Haji Sutio ayahandamu yang sekarang ini masih ada di dunia ini. Yang kelima, bagian yang kedua, yang terakhir untuk kita kaget Pak, sabar ya. Ini untuk keluarga dulu. Yang kelima, Pak Haji Sutio dan anak-anaknya, kalaulah almarhumah semasa hidupnya dia meninggalkan harta, maka kami mesti sampaikan, harta ini mesti dijalankan dan amanahnya disesuaikan dengan syariat, sesuai dengan hukum faraid, hukum waris yang sudah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Bapak Haji Sutio, harta almarhumah yang memang punya dia, atau harta almarhumah yang mungkin semasa hidupnya dicari sama-sama, maka harta itu akan menjadi hak seluruh ahli warisnya. Tolong yang tidak terhijab dengan harta waris itu, yang pertama wong tua dari yang meninggal. Jadi kalau Haja Musrika masih ada wong tuanya, maka wong tuanya bapak dan ibunya berhak terhadap harta Haja Musrika. Yang kedua, pasangan hidupnya, dalam hal ini suaminya. Ibu, bu, oh ibu. Jadi kalau ibu mati, maka suami berhak terhadap harta ibu. Nah itu juga sebaliknya. Kalau laki mati, ibu jangan diambil galau harta itu. Karena harta itu punya ahli waris. Jangan dikuasai ibu. Kalau memang harta ibu embek, tapi kalau memang itu menjadi harta waris, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Yang ketiga, yang tidak ada hijabnya Pak, tidak lain adalah hasil dari perkawinan, yaitu anak-anak beliau. Maka 5 orang anaknya ini menjadi apa Pak? Menjadi ahli waris, termasuk Bapak Haji Sutio, dan mungkin kalau ibunda dan juga ayah anda Haja Musrikah yang masih ada. Tetapi kenapa ini kami sampaikan Pak? Supaya jangan sampai harta wong meninggal dunia. Kenapa sih? Kadang yang namanya berbagi waris itu kadang banyak bertengkarnya. Yang pertama, karena berbagi waris itu tidak disesuaikan dengan hukum syariat, ya kan? Yang kedua, berbagi waris itu kadang ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, ketika berbagi waris, seluruh ahli waris tidak dikumpulkan, tidak dihadirkan. Jangan, tidak boleh. Kadang kita ngomong, tolong ya kita nak berbagi waris, tapi ayo kita yang mulutnya lancip di perumnas itu udah usah ajak. Tidak boleh, tidak boleh. Mesti diajak galau. Iya kan? Iya kan, ada galama itu. Yang keempat, kadang berbagi waris itu kenapa sih kadang bebala itu Bapak Ibu? Karena ada ahli waris yang merasa paling berjasa dengan wong tuanya.
Ada tak? Aduh. Kadang main itu, aku nih ayo kau tuh. Akulah yang ngurusin mak bapak sakit di tangan aku, bahkan mati di tangan aku. Berarti dia yang bunuh. Maaf ini. Terkadang oleh karena itu kadang dia ngomong, ngapo aku dapat satu bagian, kakak yang tua itu tak pernah jengokin emak, tak pernah ngurus emak, tapi dia dapat 2 bagian. Gak lama itu kan? Betino lanang itu. Kate sama baik. Jawab pulo. Ini maaf ibu ya, nggak setujulah, tidak sudah, paling balik ini diperenguti, tidak apa. Yang paling banyak kerok bagi waris bukan lanang tapi betino. Benar apa benar? Tapi memang yang banyak menguasai waris juga banyak lah. Apalagi lanang siko-sikonya. Ini pernah nyelesai ke waris itu pak, ngomong pulo, adat dusun kita. Lanang itu dapat harto bak galo-galo. Uji yang betino, tak baca. Adat kampung kita, emas-emak galo-galo balik ke anak betino. Mana Pak Ustaz? Ujiku, kalau memang kau nak pakai adat kampung, adat dusun, pakailah. Tapi di hadapan Allah, adat kampung, adat dusun tidak berguna. Catat itu. Jangan Pak, kita nak sekendak kita baik. Karena Allah langsung ngaturnya. Kenapa Pak? Manusia ini sudah-sudahlah. Kalau tambah sama dengan kurang kali Pak, insya Allah kalkulatornya hidup. Giliran bagi, macet. Mulai Pak, kepengen paling banyak. Contohnya mana Pak Ustaz? Contohnya kaget pas kita disuruh makan. Dia duduk baik, tapi kaget lihat Pak, cuma duduk baik. Yang ceramah ngembek dikit. Alhamdulillah. Jadi tolong ya, hati-hati dengan harta waris ini. Nah yang terakhir untuk kita Pak, yang hadir di sini. Ingat Bapak Ibu, kita bakal mati galau ya. Apalagi kalau sudah tegak kakek mulai berpegangan, tando. Begitu tegak rasuna campak, tando. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Kami panjangkan umur, kami kembalikan seperti awal penciptaannya. Ingat-ingat Pak, bakal mati galau. Kemarin peristiwa 17 Agustus ada wong lagi nyanyi mati, ada? Aduh Pak. Wong lagi ngaji mati, ada? Wong lagi selesai sholat subuh, dia mimpin zikir mati, ada? Wong lagi azan Jumat mati, ada? Wong dengar ceramah, ada mati? Yang ceramah? Tapi jarang Pak. Iya ada, tapi jarang. Kemarin ada tuh yang viral itu Pak, di mana di Jawa itu ya, yang lagi ceramah kematian mati, bener tak? Ada pula jamaah yang ngirim dengan aku, nah Pak Ustaz lagi ceramah, mentang-mentang aku galak ceramah kematian, dikirimnya mah itu. Tapi apa Pak, mati itu tidak memandang Pak. Kalau memang ajalnya sudah sampai, maka akan mati. Tinggal mana Pak, sebaik manusia. Afdolun nas, kata para ulama, adalah manusia yang mengingat kematian, kemudian dia mempersiapkan untuk setelah dia mati. Ingat Bapak Ibu, dunia ini sebentar. Jangan ada sekino, embek yang punya kita, jangan embek punya wong. Nian ini, sebanyak apa harta kita Pak, ujung-ujungnya dah baca dah lo Pak, kita embek. Benar tak? Ibu banyak baju di rumah itu, jilbabnya sampai 10-15 ikok. Tapi kami yakinkan malam ini tak kati yang pakai jilbab kecuali selapis. Berapa yuk pakai jilbab? Nah, siko. Banyak tak jilbab di rumah? Mak itulah Pak, sudah-sudahlah. Kamu nih Pak, tolong ya, yang sudah umur lah banyak ini. Terus banyak tingkah lagi. Ini kadang bertingkah nak kawin lagi, sudahlah. Tak usah Pak, tunggu iba ya ayu tu siko. Tak lama juga Kak. Bukan, itu kadang nak ladas-ladasnya ngembek dunia, kaki ujungnya mati, tinggal galau, betul? Nah jadi gubernur, belum tentu Pak. Nah jadi presiden, jadi anggota dewan, belum tentu. Nah, kita nih camat galau Pak, termasuk camat itu. Di CS kami Pak, jadi kami berani, kami sering ketemu. Iya sudahlah Pak, mati kalau lah mati Pak, sudah-sudahlah, hebat apa juga kalau mati.
Tak baca lagi Pak. Kami sering Pak lihat orang mati. Kalau sudah mati itu diam ya. Makanya kalau kita banyak ingat mati Pak, kita merasa cukup Pak. Kita ni kadang merasa kurang, padahal apa Pak? Sebenarnya cukup dengan apa yang Allah beri. Kita bayang kadang dengan nafsu kita. Kita kepengen? Nah, kaget waktu kita makan. Jangan dimbek galau. Mbak bayang kira-kira kita baca, betul Pak? Sudahlah. Kaget ujung-ujungnya dah termakan, betul dah Pak? Nah, begitu makan, oh lemak canyo ayam, begitu digigit, sudah, ya, sudahlah, ambil yang kira-kira ya. Nah, telur. Ya, ayam juga itu dulunya. Makanya yuk kita Pak bersegera Pak, kita mengingat kematian kita. Ya, kalau di sini masjid, banyak masjid di sini Pak, maka sering-sering kita datang ke masjid. Kenapa Pak? Kata Rasulullah, persaksikan. Sesungguhnya siapapun yang dalam hidupnya keluar masuk masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Maknanya apa Pak? Kalau kita keluar masuk masjid tiap hari, kita rindu dengan masjid Pak. Insya Allah kita akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Dah mak itu baik. Karena budak di pagar itu lah nyengok-nyengok aku, budak tua itu. Ngawasi itu dicani. Ya aku tak ngerti juga. Iyalah, dari tadi lah ngawat sana sini aku tahu, dah usah kamu tahu. Iya, lama mungkin tidak apa-apa. Iya, lapar pula iya. Kalau panjang pendek ke dewek, kalau pendek jangan kelah dewek. Kalau salah jangan simpan dalam hati. Kalau ada omongan kami yang salah, jangan diadukan di anggota Polres Kertopati. Tapi Simen Kartu Mentari, Kandel Haji Sutio, kalau memang demen kaki pas ceramah 40 hari biar baik Ustadz ini lagi. Sekali buat burung cendrawasih, thank you, terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf ya, Ibu mohon maaf Bu ya. Iya, mohon maaf nian, tadi ada yang ngomong lancip nian mulut Ustadz itu ya. Udah serah kau ngomong apa. Yang penting laku sampaikan, yang penting tidak kasih maksud apa-apa Pak, supaya kita kaget mati dalam keadaan baik. Betul? Sudahlah Pak, kalau sudah mati sudahlah Pak. Kita tidak baca lagi, mungkin kita kepengen Pak seperti ini. Sekarang ini makan nikmati Pak amal yang Allah berikan hari ini. Dan mudah-mudahan kaget kita di alam kubur. Selama-lama kita nunggu ini, tidak akan selama kita nunggu di alam kubur. Tapi kita sabar nunggu ini, insya Allah Allah mudahkan ketika kita nunggu di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan apa yang bertanggung ini apulah ibu tegasnya beliau ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal